Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar tentang firman Allah. Langsung saja kita buka Alkitab kita sama-sama buka di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 dan 22. Yakobus pasal yang pertama ayat ke-21 dan 22, tetapi saya memulai baca satu ayat saja dulu, yaitu ayat yang ke-21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam surat Yakobus, yaitu sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Sesuatu hal yang kotor atau sesuatu hal yang sampah. Hal yang kotor pastinya kalau di rumah pastinya kita tidak simpan. Kita tidak menjadi pajangan, tetapi hal-hal yang kotor atau hal-hal yang sampah yang tidak ada artinya kita pastinya buang. Begitu juga dengan hati dan hidup kita. Sesuatu hal yang kotor, sesuatu hal yang tidak baik, bukan untuk disimpan, bukan untuk dipraktekkan, bukan untuk dikerjakan, bukan untuk dilakukan, tetapi hal-hal yang kotor, yaitu untuk dibuang, yaitu untuk kita tinggalkan. Kenapa? Karena kata-kata seterusnya, kalimat seterusnya, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Firman Tuhan berkata terimalah firman dengan lemah lembut. Artinya hal ini, hal yang kotor, sesuatu hal yang tidak baik, tidak bisa digabung dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan berkata kita hidup dalam sesuatu yang kotor, sesuatu hal yang tidak baik, tetapi juga kita bisa mendengar firman Tuhan, kita belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ini tidak bisa disatukan, ini tidak bisa menjadi hal yang menjadi kompak, tetapi sesuatu hal yang dipisahkan. Sesuatu hal yang kotor, firman Tuhan menyuruh kita untuk kita tinggalkan, untuk kita buang. Tetapi sesuatu hal yang baik yang tertanam di dalam hati kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita buang? Kalau kita melihat di sini hanya ada kata kotor dan kejahatan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22. Kita mulai ayatnya yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Ayat ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bagaimana firman Tuhan, kehidupan kita yang lama kita tinggalkan. Perbuatan-perbuatan kita yang lama, yang dahulu kita tanggalkan, kita lupakan, kita tinggalkan itu semua. Dan Paulus pun berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-28, kita tidak perlu membukanya, bagaimana dia mengatakan hidupnya yang lama dia anggap sampah. Dan saya berkata bahwa ketika kita tahu bahwa hal-hal yang perbuatan kita yang tidak baik, yang lama itu, kita menganggap itu sampah, pastinya kita harus membuang. Bukan untuk kita jaga, bukan untuk kita lakukan, tetapi untuk kita tinggalkan, untuk kita buang. Supaya apa? Supaya kebenaran firman itu bisa masuk. Supaya kebenaran firman Tuhan itu bisa tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak bisa menyatukan hal ini, saudaraku yang terkasih. Kita tidak bisa menyatukan sesuatu hal yang tidak baik dan benar. Jangan berkata hari Senin sampai Sabtu saya melakukan ini sesuka hati saya, tetapi hari Minggu saya menguduskan diri. Nggak bisa begitu. Kita harus benar-benar menguduskan diri kita. Kalau kita melihat di dalam Kolose
Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Kolose pasal 3 ayat yang ke-8 begini bunyi firman Tuhan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling menustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudaraku yang terkasih, bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa sifat-sifat kita, hal-hal yang kotor yaitu marah, kejahatan, fitnah, dan lain-lain. Firman Tuhan sangat-sangat jelas berkata, tinggalkan itu semua. Itu hal yang kotor, itu hal yang tidak ada artinya, itu hal yang tidak berarti. Tetapi saudaraku yang terkasih, itu hal yang kita tinggalkan. Tetapi apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang harus menjadi beban kita untuk kita lakukan, yaitu di dalam ayat perikop kita, Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya seterusnya. Tadi ayat yang ke-21, sekarang ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata sebelumnya, ayatnya yang ke-21, bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak berarti. Tetapi di ayatnya yang ke-22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jangan berkata saya belajar tentang firman Allah. Jangan berkata saya beribadat. Jangan berkata saya mendengarkan khotbah, saya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak melakukannya. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata itu sama saja menipu diri kita sendiri. Bagaimana kedua hal ini tidak boleh dipisahkan? Kalau yang tadi hal kotor dengan hal yang baik itu tidak bisa disatukan, tetapi hal ini mendengar dan melakukan itu justru yang tidak bisa dipisahkan. Ini harus menyatu, ini harus menjadi kompak, yaitu mendengar dan melakukan. Ketika kita hanya mendengar tanpa melakukan, itu tidak ada artinya. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan, tetapi tidak mau kita dengarkan firman Tuhan, kita tidak mau belajar tentang firman Tuhan, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya niat untuk melakukan firman Tuhan, tetapi kita tidak mau belajar tentang firman Allah, kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak mengerti tentang firman Allah? Makanya saya katakan, kedua hal ini, mendengar dan melakukan, tidak boleh dipisahkan, tetapi harus disatukan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bagaimana hidup kita menjadi orang-orang yang harus kita usahakan diri kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, kedua hal ini, mendengar dan melakukan, tidak dapat dipisahkan. Ini harus menjadi satu, yaitu kita menjadi orang-orang yang menjadi kepercayaannya Tuhan, menjadi anak-anaknya Kristus. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Allah, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan, mengingatkan kita bagaimana kita menjadi pelaku dan mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlukan